Akhir kita doakan ya, semoga bisa segera cepat sembuh supaya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa ya. Sebelum pembelajaran dimulai silakan cek dulu sekitar kalian sepatu duduknya masih kotor masih ya. Kalau ada sampahnya silakan sampahnya dibuang dulu, dibersihkan dulu supaya pembelajarannya lebih berkah lagi. Silakan diminta KM untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Berdoa cukup. Kalau misalnya ibu bilang pendek, kayak tangannya gimana? Panjang. Nah, ya kalau ibu bilang pendek, kalau ibu bilang panjang berarti tangannya pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Oke, boleh temukan. Ibu mau nanya nih, kalian masih ingat gak sih pelajaran kita, pembelajaran yang sebelumnya belajar tentang apa sih materinya? Yuk, Elisa. Tentang kandungan nutrisi pada makanan. Kandungan nutrisi pada bahan makanan. Ada lagi? Selain Elisa? Tentang sistem pencernaan. Materi itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Kalau pembelajaran sebelumnya kita belajar bagaimana nutrisi yang ada dalam bahan makanan itu dicerna dalam tubuh kita. Nah, kalau sekarang kita akan belajar sebenarnya itu dalam makanan yang kita konsumsi apa sih zat-zatnya, apakah zat yang terkandungnya itu merupakan zat yang berbahaya atau zatnya itu aman bagi tubuh kita kalau kita konsumsi. Jadi hari ini kita kurang lebih akan membahas tentang kandungan zat aditif pada bahan makanan. Nah, kira-kira kalau kalian mau makan sesuatu nih, apa sih yang pertama kali kalian pertimbangkan ketika kalian itu mau membeli sesuatu makanan? Apa yang kalian pertimbangkan? Dari tampilannya yang menarik. Tampilannya yang menarik. Ada lagi selain dari tampilannya apa lagi? Karena warnanya, Bu. Karena warnanya, Hendrik. Betul, tadi karena Hendrik dari warnanya, kemudian karena Alicia itu dari tampilan makanannya yang menarik ya. Nah itu. Jadi kurang lebih memang kalau kalian itu mau membeli sesuatu makanan pasti kalian tuh lihat dulu warnanya menarik nggak sih untuk dikonsumsi. Kan kalian jarang ya langsung mempertimbangkan kalau makanannya itu sehat atau enggak. Biasanya itu jadi nomor sekian ya, tapi dilihat dari menarik atau tidaknya. Nah itu nanti kita akan bahas bagaimana sih supaya kita itu selain mengetahui makanan itu menarik atau tidak, tapi juga harus tahu makanannya itu berbahaya atau tidak bagi tubuh kita kalau kita konsumsi. Kemudian yang selanjutnya itu ada tujuan pembelajarannya. Coba ada yang mau membantu ibu untuk membacakan tujuan pembelajarannya? Oke, bagus Elisa, silahkan dibacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran 1. Setelah melakukan kegiatan praktikum dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi 7 jenis zat aditif berdasarkan fungsinya. 2. Setelah melakukan kegiatan praktikum dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan 3 dampak negatif dari pewarna buatan terhadap kesehatan. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ada beberapa jenis penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama itu ada penilaian sikap. Nah, untuk penilaian pengetahuan itu ada tes, kemudian ada juga post test. Nah, selain penilaian sikap dan pengetahuan, ada juga penilaian keterampilan. Hands-on activity-nya yaitu kita akan melakukan suatu praktikum untuk menguji apakah makanan itu mengandung pewarna buatan atau pewarna alami. Link pretestnya sudah ibu bagikan. Untuk waktu mengerjakan soal pretestnya karena cuma 5 soal, berarti cuma 5 menit. Sudah selesai semuanya? Dari 18 orang ternyata sudah ada 5 orang yang nilainya di atas KKM. Berarti yang lainnya nilainya masih di bawah KKM. Tidak apa-apa ya, karena kan ini baru tes ya. Nanti kalau pembelajarannya sudah kita lakukan, semoga nanti dinilai post test, semoga nilainya bisa lebih bagus lagi ya. Oke, semangat ya. Ini baru pretest, kalian tidak usah nilai pretest saya kok cuma segini, nggak usah ya. Coba perhatikan ya videonya nanti.
Tanjungsari, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi mengalami keracunan massal diduga usai menyantap es cendol saat berbuka puasa. Beberapa sampel makanan pun telah diambil unsur teliti untuk memastikan penyebab keracunan tersebut yang hasilnya akan didapatkan seminggu ke depan. Dari video yang barusan kalian simak sudah ada 2 video ya yang bisa mengungkapkan pendapatnya. Ayo. Yang Cendol yang mengandung pewarna buatan. cendol yang mengandung pewarna buatan. Oke. Terus apa lagi? Ada lagi yang mau berpendapat? Dan kandungannya yang menimbulkan penyakit. Kandungan cendolnya itu yang menimbulkan penyakit. Berarti kita harus apa dong kalau misalnya supaya tidak mengalami keracunan itu, apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari keracunan makanan akibat si pewarnanya itu? Berarti kita harus apa coba? Lebih teliti melihat makanan yang akan dikonsumsi. Lebih teliti melihat makanan yang akan dikonsumsi. Ibu akan membagikan link di LKPD kalian. Nanti kalian silakan kalau ibu sudah bagikan linknya bisa mulai dikerjakan ya. Kelasnya berarti isi nama kalian, berarti kelas isi kelas 8D ya. Kemudian kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Itu pas Nah, kalau sudah diisi, kalau identitasnya sudah diisi, kalian baca dulu artikelnya. Di situ di LKPD-nya kan ada artikel yang harus kalian selesaikan. Kalian baca dulu, kemudian diskusikan pertanyaan LKS yang nomor 1 sampai dengan nomor 3 dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan diskusikan. Jawab dulu ya pertanyaannya. Silakan Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk mengambil alat dan bahan yang kalian butuhkan untuk melakukan kegiatan. Bisa? Sudah dapat alat dan bahan semuanya? Oke. Nah, alat dan bahan yang kalian dapatkan itu sesuai dengan apa yang ada di LKPD yang sudah dibagikan. Di situ juga di LKPD sudah ada cara kerjanya, kalian tinggal perhatikan cara kerjanya. Nah, untuk data hasil praktikumnya di LKPD Ibu sudah siapkan tabel untuk mencatat hasil praktikum. Kalian nanti catat hasilnya di tabel yang ada di LKPD kalian masing-masing. Nah, ya betul, di situ di tabel. Kalian lihat, di situ kan sudah ada berapa kan? 8 ya. Nah, di situ ada yang pertama itu ada ekstrak kunyit. Dan ada juga di sini pewarna buatan. Nah, itu untuk ekstrak kunyit dan pewarna buatan digunakan fungsinya itu sebagai pembanding. Kalau menurut kalian kunyit itu pewarna alami atau buatan? Alami. Kalau yang ini yang Ibu tulisnya dari Laci atau ya juga? Tahu. Itu pewarna alami atau buatan? Buatan. Warna buatan. Jadi nanti kalian bandingkan perubahan warna. Awalnya itu kunyit itu warnanya apa? Kalian catat ya di buku catatan saja. Kemudian yang warna buatan juga warna awalnya apa? Kalian perhatikan dan catat. Nah, kemudian nanti yang ekstrak kunyit ini kalian berikan tetesan air deterjennya berapa tetes? 10 tetes saja kan ada pipet. Kemudian yang di pewarna buatan ini juga kalian teteskan sebanyak 10 tetes air deterjen. Kalian lihat mana yang mengalami perubahan warna, mana yang tidak. Kalau mengalami perubahan warnanya itu warna asalnya apa? Nanti kalian lihat lagi warna akhirnya apa. Kalau tidak mengalami perubahan, kalian catat juga warna awalnya apa. Berarti kalau tidak mengalami perubahan, warna akhirnya akan sama dengan warna asal. Kalian lihat. Nah, nanti dari kedua jenis ini pasti ada perbedaan. Ada yang mengalami perubahan warna, ada yang tidak. Jadi ini digunakan sebagai pembanding. Kemudian nanti yang ke-6 sampel ini mulai dari di sini kan ada Marimas rak sejuk ya. Warnanya apa? Kalian catat warna awalnya apa. Kemudian lihat juga warna akhirnya setelah ditetesi air deterjen apakah mengalami perubahan warna atau tidak. Kalian lihat di tabel hasil pengamatan. Jadi kalau yang ekstrak kunyit dengan yang pewarna buatan itu hanya digunakan sebagai pembandingnya saja. Tidak usah kalian masukkan di tabel hasil pengamatan. Yang ada di tabel hasil pengamatan itu hanya yang ke-6 sampel jenis makanan ini. Ya, bisa diikuti sampai di situ? Bisa. Kalau bisa
Ada tabelnya masing-masing. Berarti nanti kalau misalkan gitu referensi jadi referensi melalui perubahan warna atau tidak? Warna awalnya memang kita ada referensi yang lain. Kalau misalkan masih tetap kita berubah boleh. Jadi rasanya merah. Kalau misalkan ada warna, warnanya jadi warna apa? Misalkan merahnya jadi muda, masih warna langsung aja di situ. Kalau kunyit dengan tadi warna buatan, ini apa? Paling perubahan warna kan? Kuning ya. Kenapa ada 6? Karena sampel yang kalian amati juga ada 6. Kalau yang ekstrak tadi tuh ekstrak kunyit dengan yang pewarna buatannya dari Yanci itu tidak usah kalian masukkan ke tabel pengamatan karena itu digunakan sebagai pembanding saja untuk mengetahui nanti kalian supaya bisa mengelompokkan dari 6 sampel itu mana yang mengandung pewarna alami dan mana yang mengandung pewarna buatan. Dilihatnya dari mana? Dari tadi, dari yang ekstrak kunyit dengan yang pewarna buatan dari Yanci itu kalian lihat mana yang mengalami perubahan warna, apakah ekstrak kunyit atau yang pewarna buatan itu. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan 6 sampel tadi. Nah, dari 6 sampel tadi mana yang mengalami perubahan warna seperti yang kunyit, terus mana yang tidak mengalami perubahan warna. Ya. Jadi nanti kalian bisa mengelompokkan sendiri dari 6 sampel itu mana yang mengandung pewarna alami, mana yang buatan. Ya. Pasti kita itu harus belajar materi tentang kandungan zat pewarna dalam bahan makanan dan minuman yang sering kita konsumsi. Karena hal itu penting berhubungan dengan kesehatan kalian. Kalian bayangkan kalau ternyata makanan yang kita konsumsi itu tanpa kita sadari bahwa makanan itu mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita, mengandung pewarna makanan yang berbahaya. Nah, udah kelihatan? Siapa sekarang yang satunya? Alfian. Ya. Beri tepuk tangan. Alfian, Marel, Adewati, Listia, dan Puri. Tadi kan sudah berisi jurnal refleksi. Bu akan menampilkan salah satu jurnal refleksi yang sudah diisi oleh kalian tadi ya. Ibu menampilkan salah satunya. Ini yang diisi oleh Ansur Bayi Najwa, berarti yang diisi tadi oleh Najwa ya. Nah, tanda cetak pada gambar yang mewakili perasaan Najwa setelah pembelajaran materi hari ini berarti wah ini berarti perasaan Najwa hari ini senang ya. Kemudian ini hal apa saja yang sudah kamu kuasai pada pembelajaran hari ini? Nah, Najwa mengisi menganalisis pewarna alami dan supaya kalian itu lebih paham tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu ada tugas di rumah, kalian silakan membuat poster tentang bahaya dari zat pewarna buatan. Sebelum pembelajaran berakhir, mari kita berdoa. Berdoa mulai.